Pertama, mendapatkan sistem. Harvey, kamu telah gagal melewati masa percobaan. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Donald, manajer penjualan Black Box Technology, berkata dengan tenang. Gagal. Harvey tertegun sejenak. Performa saya jelas cukup bagus. Mengapa saya gagal? Itu hanyalah yang Anda pikirkan. Berdasarkan pengamatan perusahaan terhadap Anda bulan ini, kami pikir Anda tidak cocok untuk bekerja di perusahaan kami. Jadi perusahaan tidak memerlukan Anda lagi. Setelah mendengar ini, kepala Harvey semakin berdengung. Mengingat kembali saat dia memasuki grup Black Box sebagai pekerja magang, dia sangat antusias dengan pekerjaannya dan tidak pernah mengambil cuti. Karena dia cepat belajar, dia dan rekan-rekannya lebih bersatu dan bersahabat, saling membantu. Saya pikir saya akan bisa bergabung dengan pekerjaan itu dengan lancar. Tetapi pada akhirnya saya diberitahu bahwa saya tidak cocok untuk bekerja di perusahaan tersebut. Gila, manajernya pasti iri dengan ketampananku. Manajer Brock, bukankah ini masalah saat saya tidak memberi Anda hadiah saat terakhir kali ketika Anda pindah rumah? Ini benar-benar kesalahpahaman. Saya tidak punya 1 sen pun di tanganku saat itu, dan saya bahkan tidak bisa membayar sewa. Harvey tampak cemas, masih berpikir masalah ini bisa dijelaskan dengan beberapa kata. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Kamu pergi ke departemen keuangan besok untuk mengambil gajimu. Ada yang harus kulakukan. Jadi jangan ganggu aku. Nada suara Donald dingin, dan dia berbalik dan pergi dengan kejam. Harvey adalah satu-satunya yang tersisa di kantor besar itu. Harvey duduk terpuruk di kursi kantor. Kedinginan, kesepian, dan putus asa. Dia merasa seluruh tubuhnya tidak baik. Jika Anda ingin mendapatkan pijakan di kota Daxwood yang makmur ini, pekerjaan yang bagus sangatlah penting. Tapi sekarang dia menjadi pengangguran. Harvey keluar dari kantor dengan ekspresi sedih dan melihat sekeliling. Rekan-rekan yang berteman baik dengannya di hari kerja seperti hilang ingatan saat ini. Mereka tenggelam dalam pekerjaan, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Apakah ini kenyataan? Harvey diam-diam meninggalkan perusahaan sendirian. Melihat jalan yang sibuk ini, orang-orang datang dan pergi. Dia tampak sangat kecil di kota yang ramai ini. Tidak ada tempat bagiku di kota besar ini. Lalu suara Harvey jatuh, dan suara mekanis wanita terdengar di kepalanya. Ting! Sistem lotre telah terikat. Hadiah awal adalah undian 10 kali berturut-turut. Apakah Anda ingin segera mengundi? Harvey berkedip, sedikit bingung. Sistem? Apakah ini sistem dalam novel yang dirumorkan? Saya tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan mendapatkannya. Undi segera, pikir Harvey dalam hati. Penunjuk pada roda lotre segera mulai berputar dengan cepat. Ting! Hadiahi mobil supercar Pagani Zonda HP Baceta. Di layar, supercar serat karbon biru hitam membuka pintu sayap camarnya. Astaga! Ini adalah supercar 90 juta dolar. Luar biasa. Harvey sangat bersemangat dan segera memilih untuk menerimanya. Detik berikutnya, dia merasa seolah tiba-tiba ada sesuatu yang keras di saku celananya. Harvey langsung mengulurkan tangan dan meraihnya. Ternyata itu versi mobil lebih kecil dari supercar Pagani. Kunci mobil Pagani. Ini memang mobil sport terbaik. Bahkan kunci mobilnya pun berbeda. Harvey sangat senang sehingga dia segera melanjutkan undiannya. Saat roda berputar, hadiah diberikan satu persatu. Ting! Hadiahi 100 juta uang tunai. Anda belum beruntung. Anda belum beruntung. Anda belum beruntung. Anda belum beruntung. Ting! Hadiahi sekotak Maotai berusia 30 tahun. Ting! Nilai hadiahnya adalah Villa Verdant Springs di pinggiran timur, dan sertifikat real estate telah disimpan di ruang sistem. Lotre sudah berakhir. Shenhao Lotre hadir untuk melindungi Anda. Pengingat hangat. Dalam proses mengalami kehidupan, tuan rumah memiliki kemungkinan kecil untuk mengaktifkan acara tersembunyi, dan juga bisa mendapatkan hadiah kecil. Hai! Bukankah ini terlalu bagus? Harvey sangat bersemangat. Saat ini, ponselnya berdering. Harvey mengambilnya dan melihat itu adalah pesan teks ban. Rekening kartu tabungan Anda dengan nomor terakhir 8.566 memiliki pemasukan dolar dan saldo saat ini dolar
ban industri, dan komersial. Harvey tercengang. Uang begitu saja masuk ke rekeningnya senilai 10 juta sekarang juga. Bukankah ini terlalu berlebihan? Saya belum pernah mendapatkan uang sebanyak itu sepanjang hidup saya. Apalagi yang harus dia renungkan dengan kabar buruk tadi. Sudut mulut Harvey sedikit terangkat. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan grup obrolan perusahaan Black Box. Sebuah pesan muncul di grup obrolan. Donald, arroba Harvey, tolong keluar dari grup sendiri. Saya terlalu malas untuk mengeluarkanmu dari grup. Heh. Harvey tersenyum lembut, menggerakkan jarinya dengan cepat, dan mengirim pesan. Ini perusahaan sampah. Donald, Brack, apakah kamu orang bodoh yang layak menjadi manajer? Kentut. Jari tengah, CPG. Setelah beberapa kata ini keluar, ada keheningan di grup obrolan. Kemudian grupnya meledak. Astaga. Harvey, apakah kamu gila? Kamu tidak perlu terlalu impulsif bahkan jika kamu dipecat. Kan? Apakah kamu masih menghina atasanmu di depan umum? Arroba Harvey, minta maaf kepada manajer cepat. Jangan membuat kami terkena imbasnya. Harvey, tenang. Pada saat ini, Donald di kantor juga melihat berita itu, dan wajahnya langsung berubah muram. Dia tidak menyangka Harvey, yang selalu patuh dan tenang, akan menjadi begitu sombong hari ini. Di mana hal ini meninggalkan kesan buruk terhadap otoritasnya sebagai manajer. Saya tidak tahan. Donald mengangkat teleponnya, mengedit pesan dan mengirimkannya. Harvey, jika kamu berani, datang ke perusahaan besok untuk meminta kembali $3.000. Tanpa diduga, grup itu terdiam beberapa saat, dan seorang karyawan mengingatkannya dengan lemah. Manajer, Harvey telah keluar dari grup. Brengsek. Wajah Donald langsung memerah, dan dia menampar meja dengan keras. Boom! Harvey, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu besok. Tuan, pergilah ke Global Plaza. Harvey naik taksi dan duduk di kursi belakang. Nyalakan sistem. Mobil sport Pagani Zonda HP Barchetta. Alamat pengambilan, tempat parkir di area Global Plaza. Harvey sedikit tersenyum dan sudah membuat rencana di benaknya. Setelah mendapatkan mobil, kita bisa pergi melihat rumah kita. Hidup ini sangat indah. Pada saat ini, ponsel Harvey berdering, dan pacarnya Agnes yang menelepon. Bagaimana kalau makan malam bersama malam ini? Makan malam? Tidak perlu. Harvey, ayo kita putus. Suara dingin Agnes membuat Harvey sedikit terkejut. Mengapa? Haha, aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Apa yang sudah kamu belikan untukku? Kamu bahkan tidak mampu membelikanku tas LV. Aku tidak ingin menyia-nyiakan masa mudaku untukmu lagi. Masalah uang. Saya bisa mendapatkannya. Dapatkan? Dari mana Anda menghasilkan uang? Gaji magang Anda saat ini adalah 3 hingga 4 ribu sebulan. Bagaimana Anda memanjakan saya? Apakah Anda serius? Tentu saja. Harvey, biarkan aku berbicara sejujurnya. Ketika aku masih kuliah, aku hanya rakus terhadap tubuhmu. Tapi sekarang setelah aku terjun memasuki masyarakat, aku merasa kamu hanya tampan. Nah, mulai sekarang, kamu tidak boleh menghubungiku lagi. Oke, saya harap Anda tidak menyesalinya. Harvey tidak banyak bicara dan langsung menutup telepon. Bahkan ketika dia menutup telepon, dia bisa mendengar Agnes mengutuk ya. Namun, semua ini tidak penting lagi. Tidak ada gunanya bagi wanita yang tidak mencintaimu. Sekarang lebih penting memiliki supercar sendiri. Kalau punya uang, masih takut tidak punya wanita. Tuan, mengemudi lebih cepat. Desak Harvey. Dia tidak sabar untuk melihat supercarnya sesegera mungkin. Sopir itu menoleh ke belakang dan tampak seperti seseorang yang pernah datang sebelumnya. Lelaki tua itu mengatakan sesuatu. Anak muda, apakah kamu mengalami masalah dengan pacarmu? Apakah kamu ingin pergi ke sana dan meminta maaf kepada pacarmu? Saudaraku, izinkan saya memberitahu Anda. Tidak perlu terburu-buru dalam hal ini. Sopir itu memegang sebatang rokok di mulutnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Siapa tahu, Harvey tersenyum tipis. Itu tidak benar. Aku khawatir pacar baruku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku akan mempercepatnya. Sopirnya tersandung dan mobilnya hampir tergelincir. Saat ini,
Di tempat parkir Zonae, Global Plaza. Pagani Zonda HP Baceta. Yang keren menarik semua orang untuk menonton dan mengambil foto. Mobil ini ganteng sekali. Mobil jenis apa ini? Ini Pagani Zonda HP Baceta. Harganya 90 juta. Sial. Mahal sekali. Bukankah sebuah roda harganya ratusan ribu? Bukan begitu saja. Kuncinya adalah hanya ada 3 Pagani Zonda HP Baceta di dunia. Dan ini satu-satunya di Ironhawk. Ini adalah simbol identitas dan status. His. Kerumunan tiba-tiba pingsan. Menghela nafas, tanpa sadar saya menjauh beberapa langkah dari mobil. Bahkan jika seseorang tidak memperhatikan dan mobilnya tergores, kami tidak mampu membayarnya. Di sebelahnya, seorang pemuda tiba-tiba berhenti dan berkata kepada wanita cantik di sebelahnya. Agnes, apa pendapatmu tentang aku? Aku sangat menyukaimu. Bisakah kamu menjadi pacarku? Saat dia mengatakan ini, dia juga mengedipkan mata pada gadis di sebelah Agnes. Isabel tersenyum dan langsung setuju. Agnes, menurutku Freddy sangat baik. Dia baik padamu dan perhatian. Dia membelikanmu parfum Dior terakhir kali, dan hari ini dia membelikanmu tas Gucci senilai $50.000. Kamu dan Harvey sudah putus sekarang, jadi kamu harus setuju. Lagi pula, Freddy memiliki 2 rumah di Duxwood, dan mobil yang dikendarainya adalah Porsche. Jika kamu menikah di masa depan, kamu dapat dijamin menikmati hidup dengan bahagia. Tapi, aku... Agnes menggigit bibirnya dengan ringan, berpura-pura menjadi pemalu. Sebagai gadis pemuja uang, dia tahu cara mengontrol emosinya. Benar saja, dengan keraguan seperti itu, kegugupan Freddy tertulis di wajahnya. Agnes tersenyum tipis dan mengangguk dengan enggan. Baiklah, kalau begitu aku berjanji padamu. Freddy sangat bersemangat saat melihat ini. Ayo kita antar Isabel pulang dulu. Aku akan memesankanmu tempat di restoran nanti. Aku ingin memberimu makan malam romantis dengan cahaya lilin. Saat ini, taksi berhenti di depan mereka. Seorang pria keluar dari mobil. Pria yang tidak akan pernah dikenal Agnes lagi. Harvey. Tiba-tiba mata mereka bertemu. Mantan pacarnya Agnes sedang memegang lengan pemuda itu dengan ekspresi manis di wajahnya. Harvey menggelengkan kepalanya diam-diam. Tak disangka, mantan pacarku baru saja putus dengannya. Lalu dia bersama pria lain. Yang lebih menjijikan lagi adalah dia menemukannya. Sungguh sial. Kedua, melihat tempat tinggal baru. Harvey, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa itu tidak mungkin bagi kita untuk bersatu lagi? Mengapa kamu masih menguntitku? Agnes berjalan dengan sepatu hak tinggi, menunjuk ke hidung Harvey, dan berteriak keras. Tiba-tiba, banyak orang menoleh dengan rasa ingin tahu. Harvey tertawa terbahak-bahak. Haha, Agnes, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seseorang yang sangat penting? Apakah menurutmu semua orang menguntitmu? Keluargamu bukan pemilik Global Plaza, jadi kenapa aku tidak bisa datang kemari? Siapa yang tahu apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu bermain-main dengan pria lain? Ya, beberapa hari yang lalu kamu memanggilku ayah di tempat tidurku. Tetapi hari ini, kamu melarikan diri dengan pria lain hanya demi tas. Harvey menjemput desainer itu tas di bahu Agnes, mencibir dan berkata, Saya tidak menyangka Anda, Agnes, begitu memuja uang. Di bawah kata-kata ini, Agnes sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berkata dengan histeris. Kamu diam. Kenapa kamu bilang aku pemuja uang? Kamu tidak mampu untuk menghidupiku, jadi kamu bilang aku pemuja uang. Oke. Kamu bilang kamu tidak menguntirku. Dunia ini begitu besar. Kenapa kamu tahu kalau aku ada di sini secara kebetulan? Kenapa? Parkirkan mobil di depan kita. Katakan padaku, kamu tidak melakukan ini dengan sengaja. Para penonton menyaksikan dengan penuh semangat dan perlahan-lahan berpikir keras. Adegan ini sangat mengasyikkan. Sampai akhir, saya tidak tahu bagaimana perkembangannya. Oke, ayo kita berkumpul dan bubar. Harvey menenangkan diri dan berkata dengan tenang. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk mengambil mobil. Sejujurnya, aku tidak tertarik padamu sekarang. Aku tidak akan pernah mengambil kembali barang-barang yang aku buang. Jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu,
Harvey dia berencana untuk berbalik dan pergi. Tanpa diduga, Freddy tiba-tiba berteriak. Berhenti! Freddy sangat marah. Dia tahu dengan jelas bahwa Harvey adalah mantan pacar Agnes. Tapi apa yang baru saja dikatakan Harvey? Dia masih merasa seperti sedang dikhianati. Dan Agnes memanggilnya ayah. Sesuatu yang dia buang. Mungkinkah saya yang mengambil? Saya akhirnya mengerti. Anda tidak dapat memanjakan Agnes, tetapi Anda mengatakan bahwa Agnes adalah seorang pemuja uang. Setelah aku melihatmu, aku akhirnya percaya. Freddy melipat tangannya dan berkata dengan bangga. 50.000 masing-masing. Apakah kamu mampu membelinya? Agnes suka tas dan pakaian desainer. Apakah itu salah? Jika kamu tidak mampu membelinya, tanyakan saja pada yang lain apakah dia pemuja uang. Apakah kamu masih laki-laki? Setelah melontarkan kepahitannya, Freddy merasa jauh lebih baik dan bertanya dengan ringan. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan kamu akan datang untuk mengambil mobil. Mobil jenis apa yang kamu miliki? Mendengar ini, Agnes mencibir sebelum Harvey dapat berbicara. Orang seperti dia. Dia masih ingin mengambil mobilnya. Sepertinya aku menabung dan membeli mobil listrik, kan? Anak laki-laki miskin akan tetap menjadi anak miskin. Meskipun dia adalah mantan pacar, Agnes tidak memberinya wajah apapun saat ini. Harvey telah menemukan jawabannya. Agnes ini benar-benar pemuja uang. Anjing tidak bisa mengubah makanannya. Mobil hanyalah alat transportasi. Saudaraku, aku ingin menasihatimu. Hari ini wanita ini bisa ikut bersamamu untuk mengambil tas, dan besok dia bisa naik ke tempat tidur orang lain untuk mengambil mobil. Saudaraku, kamu lebih baik sadar. Harvey mencibir, terutama karena dia ingin membuat mereka jijik. Freddy sangat marah. Dibuat. Bukan hanya kamu tidak punya uang, kamu juga hanya tahu cara berbicara. Mobil hanyalah alat transportasi. Apakah kamu cukup pandai berpura-pura? Dengan itu, Freddy menekan kunci mobil. Tiba-tiba, lampu mobil Porsche hitam tak jauh dari situ menyala. Terlihat sangat mencolok. Tampan sekali. Sayangku, apakah ini mobilmu? Agnes membujuk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk lengan Freddy. Setelah beberapa kali meremas, Freddy merasa sangat gembira. Harvey tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ada apa? Berhenti bicara. Freddy tersenyum bangga dan berkata dengan dagu terangkat. Mobil saya, Porsche Cayenne, harganya 2 juta. Pernahkah Anda melihat ini sebelumnya? Saya rasa Anda tidak akan bisa mengendarai mobil sebagus ini dalam hidup Anda. Mendengar ini, Harvey mengangkat sudut pandangnya. Mulutnya sedikit dan tersenyum. Maaf, saya sangat tidak menyukai alat transportasi seharga 2 juta dolar. Karena itu, Harvey mengeluarkan kunci mobil Pagani Zonda HP Barchetta dan menekannya. Berbunyi. Lampu depan Pagani Zonda HP Barchetta tiba-tiba menyala, seperti berlian yang mekar di malam yang gelap. Kemudian kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya dan mekar, melebarkan sayapnya. Hisis. Kerumunan penonton terkesiap. Terkejut, mata mereka tertuju pada Harvey, dan kemudian mereka melihat mobil sport mewah senilai lebih dari 90 juta dolar. Sialan. Kenapa kamu begitu kaya? Pakaiannya hanya berharga beberapa ratus dolar. Dan dia benar-benar mengendarai mobil mewah seharga 90 juta. Apakah semua orang kaya saat ini begitu rendah hati? Freddy tertegun. Dia gemetar ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Baru saja, dia menantang orang super kaya yang mengendarai mobil mewah seharga 90 juta. Dia juga mengejek pihak lain karena tidak bisa mengendarai Porsche jutaan dolar miliknya. Sial, jika kamu menyinggung bos level ini, kamu tidak akan dibunuh. Kan? Harvey, apakah mobil ini milikmu? Agnes langsung bingung dan bertanya dengan tidak percaya. Haha, jika itu bukan milikku, apakah itu milikmu? Harvey tersenyum tipis dan berjalan lurus menuju Pagani Zonda HP Barchetta miliknya. Kerumunan segera memberi jalan bagi Harvey untuk lewat. Pada saat ini, Agnes tiba-tiba menyadari. Mungkinkah Harvey sebenarnya sangat kaya? Dia biasa menguji saya untuk melihat apakah saya bisa berbagi kesulitan dengannya. Tidakkah kamu menyangka aku akan putus dengannya? Dengan kata lain,
Saya kehilangan kesempatan menjadi istri dari keluarga kaya. Ah! Agnes menjadi gila dan sangat menyesalinya. Menangis dan mengejarnya. Harvey. Aku salah. Aku tidak akan putus denganmu. Harvey, tolong kembali. Namun, Harvey bahkan tidak mengganggunya dipaganinya dan pergi. Kerumunan penonton segera mulai berbicara dengan panas. Saudaraku, apa yang terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku informasi lebih banyak? Haha, aku kebetulan berada di sebelahmu tadi. Wanita ini putus dengan Tuan White dan berhubungan dengan pria yang mengendarai Porsche. Ternyata itu Tuan White menyembunyikan identitasnya. Dia mengendarai mobil mewah seharga 90 juta. Sangat dramatis. Saya tertawa sampai mati. Apakah serius dia ingin putus dengan seseorang yang mengendarai mobil mewah seharga 90 juta dolar? Beraninya kamu. PVFT, aku tertawa. Siapa yang memberinya keberanian? Dia mungkin menyesalinya sekarang. Apakah kamu sudah selesai? Memang benar. Agnes dipenuhi dengan penyesalan sekarang. Dia merosot ke tanah dengan putus asa. Air mata mengalir di wajahnya saat dia melihat bagian belakang Pagani Zonda HP Barchetta pergi dengan anggun. Harvey berkendara menuju Verdant Springs di pinggiran timur. Dia baru saja mencampakkan Agnes dan tidak melewatkan hubungan lama sama sekali. Lagi pula, gadis pemuja uang sama sekali tidak layak untuk diingat Harvey. Dia fokus pada mobilnya. Mobil ini sangat keren. Desain pintu sayap camar. Bodi ramping terlihat keren dan gagah. Ruang interiornya juga sangat luas dan mewah. Mobil ini memiliki lantai kayu, sistem audio dan video hiburan, kulkas mobil, dan 2 jok kulit alpak. Kemewahan penuh dengan teknologi. Selain itu, mobil ini menggunakan bahan serat karbon dalam jumlah besar. Bobot seluruh mobil dikendalikan pada 3.000 pon, dipadukan dengan bodi ramping yang sangat mengurangi koefisien hambatan udara. Terakhir, ia dilengkapi dengan mesin 6,0 liter twin turbocharged, menjadikannya raja yang layak di lintasan. Harga jualnya malah lebih dibesar-besarkan. Harga dalam negeri saat ini 90 juta. Lebih mahal dari Bugatti Veyron. Ini memang mobil super. Saya bisa mendapatkannya dalam lotera 10 kali seri berturut-turut. Pikir Harvey sambil tersenyum. Kendaraan di jalan itu memberi jalan satu demi satu dan menjaga jarak darinya. Jika kita tidak sengaja melakukan kontak dekat, saya tidak mampu membayar ganti ruginya. Segera, Harvey pergi ke area Verdant Springs Villa. Di gerbang komunitas, di ruang keamanan. Ketika penjaga keamanan Hanks melihat Pagani Zonda HP Barchetta mendekat, matanya langsung melebar. Kapten, sebuah supercar datang. Apakah kita ingin menghentikannya? Supercar? Coba saya lihat. Kapten keamanan segera berdiri dari tempat duduknya dan melihat keluar. Itu sebenarnya Pagani Zonda HP Barchetta. Cepat. Jangan khawatir apakah dia punya izin atau tidak. Bicarakan saja masalahnya dulu. Oke. Satpam Hanks segera menekan tombol untuk membiarkan mobil lewat. Gerbang di pintu perlahan-lahan segera bangkit. Harvey langsung menuju ke komunitas tersebut dan memarkir mobilnya di pinggir jalan. Melihat pemandangan ini, Satpam Hanks dan Kapten saling berpandangan. Meski ingin menanyakan sesuatu, mereka terlalu malu untuk berbicara. Ketiga, hadiah